Jazakumullah khair pada Habib Ali Zainal Abidin bin Alwi Alkaf. Selanjutnya tausiah terakhir dari orang tua kita, guru kita bersama yang tercinta, semoga Allah jaga beliau, Abuya Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar Musarif alaihi faliyatafaddal masykuran ma'jura. Meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah syarih as-sudur wa muyassiril umur wa dafi'ish syurur. Wassalatu wassalamu ala ma'dinil fadli wan nur. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد بدر البدور وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم النشور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعلموا أن فيكم رسول الله. اللهم صل وسلم. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات، بالخصوص أبناء الحبيب شوقي بن شيخان بن أبو بكر الكاب قطمير حفظهم الله ورعاهم، بلغ ما أملوه من خير الدنيا والآخرة وحفظهم من كل سوء. كافة الحبائب الحاضرين, dan semoga insyaallah kumpulnya kita dalam majlis yang mulia ini, majlis yang insyaallah penuh dengan berkah, lalu melimpahkan keberkahan itu juga bagi kita sekalian. Semoga Allah limpahkan keberkahan tersebut bagi kita sekalian. Allah limpahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, sampaikan segala hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dipanjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dalam lindungan Allah dari berbagai macam musibah, bencana, penyakit, cobaan dan bala. Semoga Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga kelak insyaallah kita dikumpulkan bersama aulia Allah, bersama Sayyidul Khalqi Ajma'in Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari tadi kita sudah duduk di tempat ini mengikuti berbagai macam acara sampai dengan mawaid hasanah, bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada kita. Semoga insyaallah semua ini akan memberikan manfaat bagi kita. Alhamdulillah, ketika kita saat ini mengenang utamanya
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan dirangkai dengan peringatan Haul Al-Habib Syekhan bin Abu Bakar Al-Kaf Al-Qutmir. Al-Imam Al-Busiri menyatakan, wa kulluhum min Rasulillahi multavisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Pokok utama itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang lain siapapun mereka, apapun kedudukan atau setinggi manapun yang mereka dapati dari kedudukan, ya, tetap saja mereka mengambil bagian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau gambarkan, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun, semua mereka ngambil dari Rasulullah SAW. Warfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Ada yang ngambil satu gayung dari samudra. Ada juga yang ngambil tetesan dari sungai. Intinya, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini setelah baginda Nabi SAW, banyak orang-orang yang hebat-hebat, orang yang besar-besar. Kita kenal para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Muslim, banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, hebat-hebat orang yang kita dengar mereka itu luar biasa, hebat. Karena jarang dengar, jadi nggak tahu hebat apa enggaknya. Mereka orang-orang hebat yang luar biasa. Tadi yang digambarkan tentang Habib Ali Al-Habsyi sudah luar biasa. Nadhirah sekali bisa ngerubah orang. Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil, rampok 60 orang. Karena sidiknya beliau dirubah semua. Jadi orang yang taubat. Itu awal jalannya beliau. Pernah dengar kan? Abdul Qadir Jailani bawa uang berapa? 4.000 dinar. Ya, 40 dinar. 40 dinar. 40 dinar, 1 dinar sekitar 4,25 gram. Kira-kira hitung-hitung, saya pernah hitung dulu. Kira-kira kalau dihitung dengan sekarang, kira-kira 150 juta lebih. Anak kecil bawa uang 150 juta. Rampok gak percaya. Intinya sampai dibawa kepada pimpinan rampok. Ketika ditanya, dia disuruh jujur sama ibunya. Tergugah hatinya rampok. Taubat akhirnya. Sama Syekh Abdul Qadir masih kecil. Karena beliau mendapatkan wilayah Wahbiyah. Dari kecil akhir udah jadi wali. Baru lahir aja udah. Ya. Kalau udah masuk Ramadan, di siang hari mulai fajar nggak nyusu dia. Sampai ibunya waktu itu sempat bingung, nggak nyusu, kenapa sakit? Apa? Nanti waktu tenggelam maghrib baru nyusu. Ini udah gede, udah masih aja. Siang hari masih Ramadan nggak tahu, ya makan minum terus-terusan ya. Tuh menunjukkan wilayah namanya Wahabiyah, dan wilayah kasbiyah itu bisa dapat oleh kita semua, juga bisa dapat. Yang diusahain, dicari dengan ibadat, dengan tagarrub ila Allah, dengan banyak amal-amalan sunnah, orang bisa menjadi wali semua. Kalau mau jadi wali, pengen jadi wali, tidur aja, jangan ngarep. Menjadi wali usaha, amaliyah. Kita dengar sekarang Habib Syekhan, beliau berusaha ngajar, pikir itu semuanya. Orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dengan usaha, semakin hebat usaha, semakin tinggi dia dapatkan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita kembali pada Rasulullah SAW, ya sekarang kita sedikit berbicara tentang Maulid. Alhamdulillah, Maulid ini hakikatnya menghubungkan diri kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin banyak waktu kita putus dari Nabi SAW, gak mengenang beliau, gak ingat sama beliau. Sedangkan kita dituntut wajib ingat terus sama Nabi Muhammad SAW. Gak boleh satu hari kita lupa, gak boleh lupa sama Nabi Muhammad. Nanti bisa dianggap gak muslim. Ya, lupa sama Nabi Muhammad bisa enggak, bukan orang muslim. Kita dituntut dalam sholat, kita diperintahkan bicara langsung, assalamualaikum, ayun salam pada engkau. Bukan beliau yang di Madinah, bukan beliau di alam barzakh, bukan beliau yang jauh. Beliau ada sama kita. Wajib kita mesti kontak sama beliau. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Tapi pada kalian itu ada Rasulullah. Ada pada kita. Kita dituntut untuk kenal, untuk tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah, inilah satu sarana yang dilakukan oleh para as-salafuna, ulama-ulama kita, dikumpulkan kita biar maulid. Biar kita kenal, biar kita tahu, dibawakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi. Ya.
ini dibawakan sejarah kehidupan aja, mas kita kadang-kadang nggak begitu semangat. Kalau kita kembali di masa-masa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang-orang Yahudi, Nasrani, ya, mereka itu menggali sejarahnya Nabi, pengen tahu, sampai mereka kenal sekali dengan Nabi SAW. Kalau ditanya tentang sifat Nabi SAW, Nabi Muhammad gimana? Dia bisa sifati sama kita. Coba kalau kita tanya, ente bisa sifati Nabi gimana Nabi Muhammad? Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo coba sifati Nabi Muhammad gimana? Masih nggak bisa. Orang Yahudi sebelum Nabi lahir, orang-orang Nasrani sebelum Nabi lahir, mereka udah bisa sifati Nabi Muhammad. Dari mana? Dari Taurat, dari Injil yang mereka dapati. Alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahli kitab tahu sama Nabi Muhammad seperti kenal sama anaknya sendiri. Sama anak sendiri pasti tahu ya. Kalau sama anak sendiri nggak tahu, itu pantas orang itu nggak tahu apa-apa ya. Agak kebelingar orang dia. Itulah Sayyidina Umar pernah nanya kepada Abdullah bin Salam, "Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu waladak?" Apakah kau kenal sama Nabi seperti kenal sama anakmu? Qala na'am wa aktsar. Iya, lebih lagi bahkan. Kenal sama Nabi Muhammad seperti kenal sama anak, bahkan lebih. Yanzilul aminu minas sama'i ilal amini fil ardi. Fana'atu fa'araftu. Katanya turun dari langit al-amin. Siapa yang dimaksud? Malaikat Jibril alaihissalam. Ilal amini fil ardi, Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang yang dipercaya semua yang membawa wahyu, tugas-tugas membawa wahyu. Malaikat Jibril membawa wahyu, disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Lalu disifati, aku tahu katanya. Jadi tahu tentang sifat-sifat Nabi SAW gimana? Itu dari sebelum beliau masuk Islam. Karena itu beliau masuk Islam kenapa? Karena tahu sifat Nabi pas, sempurna. Tapi tidak semuanya dapat hidayah seperti beliau. Intinya mereka tahu. Ada lagi yang tahu juga nggak masuk Islam seperti Huyai bin Akhtab, Abu Yasir. Huyai bin Akhtab itu ayah Sayyidah Safiyah binti Huyai. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, orang-orang kota Madinah gembira sampai dinyatakan nggak ada kegembiraan bagi mereka seperti gembiranya di hari itu datangnya Nabi Muhammad SAW. Senang, gembira luar biasa. Mereka sambut pakai tolak al-badru dan macam-macam. Ya, ramai kota Madinah. Semuanya gembira orang-orang Madinah. Kegembiraan di tengah kota ini membuat Abu Yasir terpanggil pengen tahu tentang tamu yang datang ini Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah tahu, Abu Yasir juga ahli sebetulnya. Tapi pengen membuktikan secara langsung. Dia masuk di tengah-tengah kerumunan masyarakat Ansar. Lalu dia lihat Nabi Muhammad SAW. Dia lihat, dia perhatikan, dia teliti. Setelah dia lihat begitu ya, dia pulang ke rumah. Ketemu dengan kakaknya. Kakaknya lebih ahli lagi di dalam ilmu kitab. Huyai bin Akhtab. Dia cerita pada kakaknya, aku lihat bulan itu begitu dan begitu. Bagaimana? Huwa. Apa dia benar itu? Qala na'am huwa. Iya betul, dia itu benar. Wa madza naf'al? Kalau udah tahu seperti ini, apa yang kita lakukan katanya? Abu Yasir. Dinyatakan oleh Huyai, "Unkiruhu ma baqit." Aku ingkari selagi masih hidup. Bukan dia tahu itu hak diikuti, tapi dia ingkari. Sedangkan orang-orang Yahudi itu datang ke kota Madinah, ke pinggir-pinggiran kota Madinah, dulu sedikit mereka, sampai beranak pinak, kumpul sampai beberapa suku. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ramai pinggir kota Madinah. Karena waktu Rasulullah datang banyak, puluhan ribu mereka. Mereka datang ke kota Madinah kenapa? Karena tahu di situ tempat hijrahnya Nabi akhir zaman atau Nabi Khatamul Anbiya. Tadinya mereka mengira itu Nabi itu dari bangsa Yahudi. Subhanallah, setelah diketahui bukan dari bangsa Yahudi, rupanya orang Arab. Karena itu dia benci banget sama orang Arab. Ya, dia benci bukan dari Yahudi kan. Sekarang kan mulai grup-grup Yahudi kumpul lagi ya. Paham enggak? Ya, orang Arab dibenci ya. Berarti benci sama Nabi Muhammad. Dasarnya itu benci sama Nabi Muhammad. Itu yang terjadi. Di Arab juga ada Abu Jahal ada, tapi kan tujuannya bukan itu. Karena artinya sama Nabi Muhammad itu yang diwujudkan oleh Yahudi. Inilah Huyai bin Akhtab. Ketika beliau berkomunikasi dengan saudaranya ini, didengar oleh putrinya Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Sayyidah Safiyah bercerita, aku setelah mendengar itu
Dari situ aku bingung. Hatiku tergugah. Masa sudah tahu ini hak, kenapa nggak ikutin? Membuat aku ya tidak terima. Masa orang tuanya, pamannya udah tahu ini hak, mereka tidak mau ikut. Dari situ terpanggil beliau. Mulai ada rasa cinta, senang sama Islam, sama Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan perasaan ini akhirnya Allah balik. Sehingga beliau itu nanti ya masuk Islam dan ikut menjadi istrinya baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi ummul mukminin, salah satu daripada ummul mukminin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Inilah intinya gambaran orang-orang sebelum Islam tahu tentang Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Nabi Muhammad. Mereka pengen tahu, mereka pelajari, mereka gali, mereka terus cari. Tapi kita setelah Nabi Muhammad udah tahu, di kitab-kitab banyak cerita para ulama. Kira-kira yang lebih pantas tahu itu kita apa mereka? Kira-kira kita apa mereka? Jawabnya malas banget. Seperti pengen tahunya malas juga gitu ya, enggak? Apa karena sudah ada panggilan kampung tengah? Masyiral hadirin rahimakumullah. Inilah kita dituntut untuk tahu sama beliau. Bukan sekadar tahu, dituntut untuk punya hubungan dan ikatan. Beliau itu selalu ada bersama kita. Kita dituntut untuk terus ya, kontak sama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya 5 kali di dalam sholat. Mungkin kita kalau rutin tapi 9 kali dalam sholat kita. Tahiyat pertama, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh 1, sholat zuhur 2, asar, maghrib, isya 2 semua. Jadi 9 kali. Ya, itu boleh saja 9 kali, tapi 9 kali itu dikit banget ya. Dikit apa tidak? Yang salamnya cuma 9 kali berarti bakhil. Sholatnya berarti yang wajib aja, nggak pernah sholat sunnah berarti ya. Kalau yang pakai sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, witir, insya Allah lebih banyak lagi. Ya, sholat nawafil, ba'diyah, qobliyah, ya, itu nambah lagi. Memang seharusnya kita punya lebih lagi. Karena Rasulullah SAW itu, ya, menyatakan Ibnu Hajar yang fi kullil wa fil qabri syarif tarahu hayyan. Itu ada tulis itu. Fil qabri syarif tarahu hayyan ila kulli biqa'i lahu usul. Di kuburnya Nabi SAW hidup, tapi setiap tempat ketika beliau dikenal, beliau disebut, beliau diingat, ada Nabi Muhammad sampai. Di rumah kita juga kalau kita banyak-banyak sampai terus Nabi Muhammad. Kalau di rumahnya nggak baca-bacaan sholawat, ya rumahnya jarang didatengin, jarang dikunjungin. Karena itu baca maulid ini apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Udah luar biasa membangun kontak kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak, semakin istimewa. Dan setiap kita ucapin salam itu beliau jawab. Ketika kita ucapin salam, Rasulullah jawab. Dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dikatakan hadis hasan. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seseorang mengucapin salam kepadaku melainkan Allah balikkan ruhku kepadaku sehingga aku jawab salam orang tersebut. Yang namanya orang siapa? Ya termasuk kita. Ketika kita mengucapin salam berarti dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengucapin salam dijawab oleh beliau. Secara umum dibalikkan ruhnya. Berarti di dalam kehidupan ini ya enggak putus-putus, berputarnya bumi ini ada orang sholawat. Ada yang di siang hari, di malam hari, ya, kita sholawat, kita ucapin salam. Di sini banyak, jadi enggak putus-putus, enggak pernah putusnya orang ucapin salam sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah ketika kita ngucapin salam, kita ucapin salam, tapi hati kita ngucapin salam apa enggak? Nah itu yang jadi masalah. Tanya sama dirinya. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya kita hadirkan salam pada Nabi. Tapi ketika salam lagi sholat juga nggak tahu, tahu udah salam aja, salam udah keluar dari sholat. Nah ini penyakit. Kan lagi ngucapin salam sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada bersama kita dia. Masa nggak kepikir? Nah, harusnya kita tanya sama diri kita, ya Allah, kenapa ya diri kita kotor seperti ini? Kenapa jiwa kita ini terlalu jauh? Sedangkan beliau itu peduli sekali, perhatian sekali. Ketika kita ngucapin salam, dijawab, waalaikumsalam ya fulan.
Tapi ada orang-orang tertentu memang mereka memang kontaknya luar biasa, hatinya selalu hadir, bersih, memang orang yang dapat kedudukan di sisi Allah. Ketika mereka mengucapkan salam dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa mendengar dan tahu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Banyak ya. Yang paling terkenal cerita mereka Al-Habib Ali Khalid Gasam. Salah satu jidnya para habaib yang ada di Indonesia ini, para habaib pada umumnya. Ya, itu beliau kalau udah salam ada Nabi waktu sholat, ucapin salam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran. Bukan hanya beliau yang dengar, makmum-makmum yang ikut sholat pun dengar. Kalau ente ikut sholat, ente bisa dengar juga. Ya. Sampai dinyatakan orang-orang desa kampung itu pada ikut pengen sholat sama Habib Ali ini untuk apa? Untuk dengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpul mereka dari sana sini, kumpul untuk dengar. Nah, ini satu hal, beliau udah luar biasa. Lebih luar biasa lagi menunjukkan kenapa orang yang ikut beliau pun dapat keberkahan sampai bisa dengar juga. Walaupun orang itu orang biasa-biasa tapi bisa dengar, diangkat. Kenapa? Karena duduk sama orang yang besar. Wali min auliyaillah. Orang yang duduknya sama mereka itu mengangkat kita. Walaupun kita orang recehan, orang enggak ada apa-apanya ya. Tapi duduk sama orang-orang soleh, orang baik itu mengangkat kita. Ini semakin hebat orang itu, semakin juga kita dapat bagian. Inilah yang mereka lakukan, masyarakat warahmatullah. Intinya setiap ucapan salam itu dijawab. Nah, cuma kita hanya aja ketika salam, kemana ya kita waktu itu? Kita hadir apa enggak? Atau kita lagi pergi jauh kadang-kadang. Lagi salam tapi pikirannya kemana? Lagi urusan itu ini macam-macam urusan enggak habis-habis ya. Urusannya enggak habis-habis. Nanti habis kapan? Kayak tadi yang lagi mau naik mimbar habis deh. Ya. Nah, ya. Mau ngapain aja habis. Itu masya Allah walaupun gimana enak dengan mau meninggal naik mimbar dulu mau ya. Luar biasa ya. Kita nggak tahu gimana keadaan. Itu. Masyarul hadirin rahimakumullah. Inilah perlunya peringatan seperti ini untuk membawa kita, ngajak kita biar lebih lagi kontak dengan Rasulullah. Biar lagi ingat, ya? Tahu tentang sejarah beliau, tahu bagaimana kehidupan beliau, tahu tentang tauladan yang beliau berikan kepada kita. Kan semuanya bawa nanti gimana Rasulullah SAW, caranya beliau itu deh. Nggak ada manusia seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kehidupan beliau itu bisa diambil untuk dijadikan tauladan. Coba semua, walaupun kadang-kadang hal yang biasa, adat, istiadat, tapi bisa diambil, bisa dicontoh. Tambah lagi yang urusan syariat, urusan adat, bisa diambil karena itu sahabat radhiyallahu anhum. Apa aja yang dilakukan Rasul mereka contoh. Makan, cara ngupas semangka gimana? Ikut Rasulullah gini, ikutin. Jalan, Rasulullah berhenti di mana? Diikutin. Abdullah bin Umar sampai begitu. Rasulullah kalau dari Mekah ke Madinah lewat mana aja? Diikutin jalannya itu. Nanti pulangnya berhentinya di mana? Berhentinya pun diikuti di mana? Lalu kalau Rasulullah berhenti ngapain? Rasulullah pernah berhenti di sini karena godok hajat. Beliau berhenti di tempat itu. Kira-kira berapa lama? Nanti pindah lagi. Cuma untuk ikut saja. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat. Dan kita tahu Rasulullah waktu hijrah pertama kali tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi yang namanya yang punya rumah diriwayatkan Rasul waktu hijrah ya, ditampung oleh beliau dan beliau menyiapkan makanan-makanan untuk Rasulullah SAW. Ya, wajarlah tamu yang tinggal di rumah. Dan juga kadang-kadang dari tetangga-tetangga, dari sahabat-sahabat yang lain ngirim makanan untuk Rasul. Diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari kalau Rasulullah sudah makan, sisanya rebutan ya keluarganya. Ngambil di mana bekas tangannya Rasul itu direbut, ambil berkahnya. Ya. Di mana kata orang nggak boleh ngambil berkah ya, keblak banget ya. Dari sahabat lu ngambil berkah rebutan. Sahabat sampai dorong-dorongan ambil berkah. Cepratan air wudunya Rasul dorong-dorong hampir kayak mau pukul-pukul kayaknya gitu. Nggak pukul-pukulan enggak, tapi dorong-dorong sampai mau dapat bagian. Ya, ambil berkah. Yang bilang nggak ada berkah itu orang geblek, nasibnya nggak dapat berkah memang hidupnya. Nah Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan beliau kalau udah Rasulullah makan sisa diambil rebutan sama istri. Suatu waktu beliau kasih makan sama Rasulullah, tidak disentuh oleh Rasulullah SAW. Sehingga bingung mereka, ya Allah kenapa Rasulullah nggak mau makanan ini? Apa sebabnya? Pada takut keluarga ini. Apa Rasulullah marah? Apa aja pikiran-pikiran datang. Sehingga ditanya langsung pada akhirnya oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa ya Rasulullah bawa? Rasulullah nyatakan di dalam makanan ini ada bawang.
ada bawang. Ana rajulun unaji. Rasulullah la akul hadir. Rasulullah nggak makan bawang. Mau bawang merah, mau bawang putih, mau bawang, Rasulullah nggak makan. Ya, mau direbus nggak direbus, untuk beliau nggak makan. Ya, yang jelas bawang itu memiliki bau yang malaikat nggak mau. Ya, bawang aja nggak mau, tambah lagi rokok ya. Ya, mau dekat sama ente malaikat, paling malaikat Israel itu. Intinya Rasulullah nggak mau makan. Itu bawang udah dimasak. Ya. Kalau kita makanan nggak pakai bawang kayaknya, ya ada kekurangan ya. Apa tukang masaknya kelupaan lah, macam-macam bisa disalahin itu. Ya, Maulana gitu ya. Bagiannya ya, karena itu. Jadi intinya apa? Waktu dilihat Rasulullah nggak mau makan, ada bawang. Akhirnya Abu Ayyub mulai saat itu beliau bukan hanya Rasulullah ingat, Abu Ayyub mulai saat itu gak mau lagi makan pakai bawang. Kenapa ikut sama Rasulullah? Masya Allah, kita jadi tinggal makan bawang. Itu diikuti oleh para Habib Ali, ya, Ali bin Abi Bakar As-Sakharnya itu nggak mau makan semangka itu. Ya, kenapa? Karena nggak tahu cara Rasulullah motongnya gimana, nggak tahu cara motongnya aja nggak tahu, nggak mau ya. Kalau kita motong aja gini repot-repot, orang tambah lagi. Ya. Itu telitinya mereka sama yang dilakukan Rasulullah itu pengen benar-benar biasa sama Nabi SAW. Kenapa? Itulah mereka pengen cinta luar biasa, punya hubungan yang dekat, ikatan yang luar biasa sama Nabi SAW. Mereka lakukan semua itu, Masya Allah, ikatannya, cintanya luar biasa. Masyaallah hadirin rahimakumullah, itu cerita yang banyak sekali tentang as-salafun as-salihun, para habaib, orang-orang yang aulia Allah itu luar biasa sama Nabi SAW. Gak habis-habis cerita mereka banyak. Lalu kita kembali sama diri kita. Kalau kita ini jauh banget ya. Kira-kira punya modal apa kita? Modalnya kita apa? Masyaallah hadirin, ya ini kita lumayan kalau punya modal cinta. Tanamkan cinta, senang, tapi cinta benar-benar nggak belain. Jangan sekali-kali Rasulullah dihina, wah nggak terima dari hati. Ya, cintai Rasul, sanjung beliau, aku kan namanya cintai, dipuji pasti enggak, kan dilecehkan sama sekali, awas sekali. Cinta ini kalau sungguh-sungguh benar-benar bisa mengangkat kita, yang rendah bisa terangkat. Ya, ada seorang badui yang sering kita dengar datang sama Rasulullah SAW. Ya Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat? Orang badui daerah datang tiba-tiba nanya kapan kiamat. Kadang-kadang mungkin ada aja efek kapan ya kiamatnya. Dan dunia kayak gini bingung ya, macam-macam kejadian. Ada tanda tanya kapan ya kiamatnya. Ini badui kali gitu juga di rumahnya mereka, kapan kiamat gitu ya. Datang sama Rasulullah tanya, mata saya Rasulullah. Rasulullah nggak kasih tahu hari Jumat, Senin, Selasa, nggak dikasih tahu. Apalagi tanggalnya. Dulu ada yang nyebar-nyebar, ya. Kan yang tua-tua tahu, sekarang udah hilang, nggak pernah ada. Dulu banyak. Bahkan katanya pernah ditebar pakai pesawat katanya itu ya, ada sebaran kiamat bakal terjadi gini-gini. Ini dari penjaga pintu makam Rasulullah ada. Tulis dulu. Ya, yang itu tahu mungkin sebagainya. Banyak, awas ini harus disebar, yang nggak nyebar nanti dapat kualat gitu-gitu. Macam-macam lagi diancam orang. Rasulullah nggak pernah cerita tentang penetapan hari kiamat. Dia udah cerita duluan. Ya. Dan ngancem lagi pakai Allah. Orang setiap orang disuruh nyebarkan lagi, suruh cetak lagi, suruh. Nggak tahu sumbernya siapa dari mana, ini sampai sekarang bingung gitu ya. Yang jelas nggak ada dari Rasulullah ditanya aja dia nggak jawab. Kapan kiamat? Bukan urusan kapan kiamatnya terjadi. Wama ada talaha, apa yang kau siapin ngadepin kiamat, itu lebih penting. Kiamat pasti, nggak mungkin ada yang bisa lari dari kiamat, semua pasti dapat. Kiamat kecil atau kiamat besar, kiamat kecil meninggal dulu sebelum kiamatnya itu. Yang jelas pasti. Rasulullah tanya, apa yang kau persiapkan ngadepin kiamat? Orang Badui ini, la ma'adatul habikasratu sholatin walau siyamin walau sadaqah. Aku nggak banyak ngadepin kiamat dengan persiapan sholat, zakat, puasa dan sedekah. Maksudnya yang wajib-wajib aja, bukan kalau nggak wajib berarti bukan sholat, nggak sholat namanya. Sholat tapi yang wajib-wajib, puasa yang wajib-wajib, ya, sedekah juga ya kalau ada yang wajib, itu aja. Yang sunnah-sunnah nggak banyak. Walakinni uhibbullah wa rasulah, tapi modal cuma cinta Allah dan Rasul. Masya Allah, cinta dari hati sama Allah, cinta sama Rasul, ya. Masya Allah. Ini dijawab oleh Rasul. Al-ma'ur anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Masya Allah. Jadi sekarang titik yang harus kita tuju apa? Di mana kita cinta? Cinta itu sama siapa yang kita cintai?
cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama aulia Allah, berarti maka dikumpulkan bersama mereka. Jangan salah-salah cinta. Ya. Orang sekarang kan yang memviralkan biar kita cinta sama dia banyak. Macam-macam cara biar kita mengidolakan dia. Maulid ini kan diviralkan juga biar kita idolakan Rasulullah. Kalau mereka viralkan biar kesana kemari biar kita senang. Ya banyak ya sekarang artis macam-macam cara yang kadang-kadang nggak pernah sujud sama sekali. Itu cinta sama dia. Ya Allah, emang mau sama yang nggak sujud ya? Kumpulkan sama yang nggak sujud, pasti neraka tempatnya itu. Ya, jadi orang itu nanti kemana kita akan lari? Bersama yang kita cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengar kalimatnya al-mar'u ma'aman ahab. Senangnya luar biasa. Ma farihna fil Islam bi syai'in farahna bih. Qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahab. Gak pernah kami gembira setelah Islam ini ya dengan sesuatu yang diucapkan Rasul seperti ucapan beliau, orang itu bersama yang ia cintai. Ta'anni uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakr wa Umar. Aku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Sayyidina Abu Bakar, cinta. Itu modalnya. Cinta sama orang-orang yang baik. Nah, kita juga kepengen walaupun amalia kita enggak, cintain mereka. Cintain, jangan melanggar. Benar-benar ikuti, usahakan sedikit demi sedikit. Kita berjalan dengan jalan yang mereka tunjukkan, sehingga insya Allah kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Hadza ma aqulu lakum, Allah yuwaffiqna li kulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Niyati syifa والعافية والأذية والإعجاب والأمراض والأسقام والعافية سيد السادات وأولياء الصالحين ملائكة المقربين سوسن شريفة أنيسة بنت محمد المحضار من الحبيب انظلة بسيف العلم أجفائك بن شاي سياشي وجميع أمراضنا وأمراض المسلمين الله يشفي شفاء عاجلة شفاء لا يقدر سقم ولا ألم يا رب النظر الذي السماء تمد السماء ونصها السماء وراك ورحمة الله فجر رحمة الله أنت رب الطيبين أنزل رحمة منك شو ونتي شفاء السيد أحمد بن إبراهيم بن شهاب الدين صالح فيه شفاء عاجلا ونبنيا صالحا ونسل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إنهم سلام تذكرنا لكل عسر يسرا لكل هم فرجا لكل داء دواء لكل ساقم شفاء وانت يا الله تنتبه القلوب دوائها وعافية الأبدان شفاء نور أبصار ضياء قد الله من الله الذي في السماء تقدس أمك في السماء ربك رحمتك والسماء فجر رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين أنزل رحمة من عندك شفاء على هؤلاء المرضى شفاء ناجيا لا يغرق بناتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من حقنا لها نحن القبور والصلاة الله يفرج النوم ويسر لنا في القلوب ونور القلوب ويبلغ المطلوب جاء النبي المحبوب ويحفظنا من الفتن وظهر منها ومن بطن يقضي حاجتنا ومقاصدنا دنيوية وأخرى ويبارك فينا وفي أولادنا وأحبابنا وممعنا وارزقنا ورعاية خاصة وعناية خاصة ونظر اغفر لنا ولآبائنا وهذا الخدم الحبيب شيخان بن بكر والحبيب شوقي بن خان ومن أولاد الحبيب بالكيبة ولنا أن الله يتغشم رحمة الله يدخل في قبورهم روح الريحان والفسحة والرضوان والبشارة أن أجر فيها في الجنة نقول من ضيق الحوض لجنات الخلود ولكن إني صالح ونسلم الله ينصر الإسلام والمسلمين ويحفظ المسلمين ويألف بين قلوب المسلمين يصلح ذات شأنهم ويشتت شمل أعدائهم ويفرق جمعهم ويخلل عدد الفلاد وأن الله ينصر من نصر الدين ويخذل من خذل المسلمين ولكن إني صالح والعظيم. الفاتحة. الرحيم عليكم الله عليه وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.